Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam program live streaming Kultum sore menjelang salat maghrib. Alhamdulillah langsung dari Facebook Kraton Live. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum singkat ini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari penyakit. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kepada hamba-hamba yang beriman. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang bertakwa di antara orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman yang saya maksud di sini kaum muslimin dan muslimat adalah orang-orang yang muslim. Orang-orang yang muslim dan muslimah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mati atau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka di sini dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman secara sepenuhnya untuk bertakwa. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman belum tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang bertakwa sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada tema yang tadi saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang Islam seperti kita semua ini untuk menjadi penghuni jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Maka daripada itu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka dan surga kepada manusia dan jin yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Dengan adanya surga dan neraka ini, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada kebaikan dan ada keburukan. Ada musibah atau bala, atau ada kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang beriman dengan bala, bencana, kekurangan harta, penyakit. Itu semua adalah ujian. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyikapi itu dengan baik. Menyikapi dengan baik dan memahami makna daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman dengan penyakit, musibah, bala bencana. Allah Subhanahu wa taala memberikan target kepada seorang yang beriman dua. Yang pertama, ujian. Ketika seorang beriman taat kepada Allah, maka Allah uji dengan banyak musibah, penyakit, kekurangan harta, agar supaya seorang hamba ini bisa bersabar dalam keimanan. Tidak mungkin engkau tidak diuji. Jangan katakan kamu tidak diuji keimananmu. Kalau kamu tidak beriman, maka ujian bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu berupa bala bencana, penyakit dan kekurangan harta. Agar supaya apa? Seorang hamba yang beriman ini dia menjadi hamba-hamba yang merdeka, hamba-hamba yang jelas keimanannya. Maka dikasih ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah seorang hamba ini ya diuji dengan bala bencana penyakit musibah karena kelalaian hamba ini, karena kemaksiatan hamba ini, karena hamba ini telah belok dari jalur syariat, dari jalur tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia musibah, penyakit atau bala bencana agar supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua poin tertentu tadi mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba karena dia sudah taat kepada Allah agar dia makin taat dan makin sabar dengan ujian tersebut dan makin istiqomah. Dan yang kedua adalah hamba yang tersesat, Allah Subhanahu wa taala panggil kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara diberikan musibah atau bala bencana berupa penyakit dan kekurangan harta. Dua-duanya adalah kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan, memanggil dia yang tersesat kembali kepadanya dan menguji seorang hamba yang taat agar supaya dia bersabar dalam musibah yang dialaminya. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit, hikmah daripada penyakit. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada seorang hamba itu dijelaskan oleh dalam riwayat bahwa dengan penyakit melunturkan dosa. Dengan penyakit melunturkan dosa. Mematahkan perisai-perisai setan yang ada dalam hati kita, yang membuat kita sombong dengan kesehatan yang kuat, dengan kekuatan yang kuat, maka Allah patahkan dengan ujian berupa penyakit. Setan akan cemburu, ya, ketika seorang hamba ini, ya, Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit dan dia bersabar. Dia bersabar dan dia makin istiqomah, maka setan akan patah. Sayap-sayap setan akan hancur. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, ingatlah satu hal, bahwa ketika kita diberikan ujian penyakit, kita harus yakin bahwa penyakit tersebut akan berdampak baik kepada kita. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit tersebut selain kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam proses penyembuhan. Maka dari itu, kaum muslimin yang berbahagia, yang sedang sakit sekarang, medis maupun non-medis, Anda sekalian bersabar. Bersabar, serahkan semua ujian tersebut, serahkan semua masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena penyakit yang kita derita, kita menjadi orang-orang yang lemah iman. Kita menjadi orang-orang yang tidak sabar. Dan kita memilih jalan pintas menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada hamba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan obat. Maka apa? Kita minta obat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dzalimina illa khasara. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, ya, sebagai penyembuh bagi jiwa kita dan bagi badan kita untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Maka orang-orang yang zalim, wala yazidu zalimina illa khasara. Orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan kerugian. Mereka akan mendapatkan satu hal yang membuat mereka putus asa karena dengan kezaliman mereka. Maka tugas kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai, sebagai seorang yang paham tentang ilmu agama yang syar'i, wajib kepada kita untuk mengunjungi, mendatangi, mensilaturahim kaum muslimin dan muslimat yang sedang sakit, agar supaya orang tersebut termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk sembuh dengan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mendatangi, menasihati, mengarahkan,
hamba tersebut agar dia sadar bahwa saya adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala mengendalikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saudara kita atau saudari kita yang sakit tersebut akan menambah keimanan, akan tertambah, akan kuat keimanannya, dan dia termotivasi untuk semangat dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat yang menceritakan tentang perjuangan para nabi di jalan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian penyakit seperti Nabi Ayub alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian penyakit yang dikatakan para ulama penyakit tersebut tidak akan dirasakan oleh orang-orang setelah Nabi Ayub, penyakit yang paling luar biasa tidak bisa diderita oleh orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Karena penyakit yang sangat luar biasa sakitnya. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Nabi Ayub. Semua badannya rusak, hancur total. Hancur total kaum muslimin dan muslimat. Bahkan lidahnya semua dimakan ulat. Tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya biarlah badanku hancur, lidahku kaku, dimakan semua ulat, tetapi jangan engkau buat hatiku ini lupa dan tidak mengingat engkau, Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi para nabi. Maka kaum muslimin dan muslimat, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat besar. Rahmat Allah sangat besar dan sangat besar. Jangan sampai gara-gara kita sakit dan ingin sembuh dan tidak bersabar, kita menempuh jalan-jalan yang dilarang dalam syariat kita, syariat Islam. Bersabarlah kaum muslimin dan muslimat. Bersabarlah, petunjuk akan datang. Berdoa terus. Kalau badan kita kaku, berdoa dengan hati. Kita tidak bisa melihat, berdoa dengan hati. Hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini belum bisa disembuhkan. Besok belum. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesembuhan. Kalau Allah dengan penyakit ini asbab kita ditakdirkan meninggal dunia, wafat, maka kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Wafat dalam keadaan taat. Apalagi perjuangan kita menahan sakit dengan penyakit tersebut, maka dihitung pahala jihad dalam berjuang dengan penyakit tersebut. Maka bersabarlah. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang sekarang sakit, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit kalian diangkat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adbil ba'sa isbi anta safila sifaun ila sifauka sifala yughadiru saqaman. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, angkat penyakit kaum muslimin dan muslimat yang pada saat ini terbaring di rumah sakit, terbaring di rumahnya, penyakit medis dan non medis. Hancurkan dan patahkan semua pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh jin yang zalim dan yang kafir, yang sengaja masuk dan tidak sengaja masuk dalam tubuh hamba yang beriman. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, hancurkan perisai tersebut dan sembuhkan hamba tersebut untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, yang masih sehat, kaum muslimin dan muslimat yang masih sehat, para ulama, dan kami semua, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bentengi kami dan perisai-perisai yang kuat, yang kokoh, agar kami tidak dimasuki oleh sihir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami, agar kami istiqomah dalam ketaatan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga kaum muslimin dan muslimat, kultum singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kesalahan dari saya pribadi, saya manusia lemah, saya manusia banyak kekurangan.
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terlepas dari segala kekurangan dan keburukan seorang manusia, seorang makhluk. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istiqomah, jalan tauhid. Hancurkan tauhid, tegakkan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.